Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Salam jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berbakti pada pagi ini 5 hari bulan September 2021. Sebelum memulakan doa, mari kita mendengar perkara yang perlu didoakan. Kepimpinan politik negara Malaysia berdoa untuk para pemimpin rohani seluruh dunia, berdoa untuk seluruh jemaat SIB Pekan Beaufort, berdoa untuk aktiviti kebaktian sepanjang minggu untuk SIB Pekan Beaufort, berdoa untuk penyakit coronavirus COVID-19, dan berdoa untuk rangkaian ibadah pada hari ini, serta berdoa untuk jemaat yang sakit dan yang lemah secara tubuh dan jasmani, dan terakhir berdoa untuk uang persembahan dan uang perpuluhan untuk minggu ini. Marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan bisikan Roh Kudus kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa dengan bebas di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Allah Bapa, karena Engkaulah yang layak ditinggikan, karena kemurahan-Mu lah, karena berkat daripada Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan yang terbaik, bersama-sama duduk di rumah, mendengar kebaktian online oleh pemimpin-pemimpin gereja pada hari ini 5 hari bulan September 2021 ini dengan sukacitanya. Dan kami bersyukur karena atas kebaikan-Mu lah, maka rakaman kebaktian online 5 hari bulan September 2021 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan kami mengucap syukur atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap pribadi, sehingga kami dapat duduk bersama di rumah mendengar siaran rakaman online, kebaktian online pada hari ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami manusia berdosa, kami mengaku bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kehendak-Mu, rencana-Mu, dan pimpinan-Mu dalam hidup ini. Dan ampunilah kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami dapat dibangkitkan dalam kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya kami dapat melakukan segala kehendak-Mu oleh karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, secara berjamaah kami berdoa untuk seluruh pemimpin politik di seluruh negara Malaysia, terutama barisan kepimpinan parti politik, pemimpin politik yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan kabinetnya, serta kabinet-kabinet negeri-negeri di seluruh Malaysia ini. Kami berdoa supaya barisan kepimpinan politik peringkat persekutuan dan negeri, Tuhan berikan akal budi dan kebijaksanaan supaya mereka dapat bersatu di dalam melaksanakan rancangan Malaysia untuk masa depan Malaysia ini, supaya lebih maju dan lebih bertambah pencapaiannya di dalam hal-hal politik di negara Malaysia ini. Tuhan, kami berdoa supaya seluruh kepimpinan yang mereka terima pada ketika ini, biarlah mereka dapat melaksanakan kepimpinan dalam negara kami secara politik secara adil, terus dan saksama, supaya kejayaan negara ini semakin hari semakin meningkat, dan biarlah kehidupan seluruh rakyat negara ini semakin menikmati
kemakmuran yang berlaku di dalam negara Malaysia ini. Dan biarlah dengan kemakmuran ini kami dapat bersukacita serta dapat memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada seluruh dunia dan kepada seluruh bumi Malaysia ini dengan kesempatan yang ada menurut kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani gereja di seluruh dunia, termasuklah para pendeta, para pastor, para penginjil, dan pemimpin-pemimpin gereja yang mana sedang menginjil secara global pada ketika ini, sedang memberitakan Injil kebenaran-Mu, menyampaikan Injil kebenaran-Mu kepada pribadi-pribadi suku-suku bangsa di dunia ini. Tidak kira di mana mereka berada, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka dalam segala cabaran yang mereka hadapi. Dan biarlah mereka berjaya membawa berita kebenaran-Mu kepada benua-benua yang belum mendengar firman Tuhan, dan kepada pelosok-pelosok masyarakat yang belum pernah mendengar firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah penduduk-penduduk negara di mana benua di mana mereka berada, mereka dapat mendengarnya serta dapat terbuka hati untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kepimpinan gereja SIB Pekan Beaufort, terutama dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati setiap para pemimpin daripada ketua majelis gereja sehinggalah kepada pelayanan-pelayanan di dalam gereja ini, supaya setiap pemimpin majelis gereja yang telah dipilih, yang telah ditabis oleh para pemimpin SIB kawasan dapat bersama dengan jemaat yang beribadah di tempat ini setiap waktu dan setiap minggu, supaya kami dapat bersatu di dalam hal pelayanan secara rohani, supaya kami dapat bersatu di dalam segala hal-hal pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, melalui pelayanan-pelayanan yang kami diberikan oleh jawatan kuasa yang telah dibentuk ya Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak menjadi jawatan kuasa pun, Tuhanlah yang mempersatukan kami di dalam segala doa, dalam segala persekutuan yang kami lakukan di sepanjang waktu di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keadaan dunia pada ketika ini, di mana wabak penyakit coronavirus 19 COVID-19 telah melanda dunia, dan di bumi Malaysia ini tidak kurang penduduk yang telah meninggal, dan tidak kurang yang telah dijangkiti dan positif COVID-19, dan termasuk negeri Sabah ini. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa penyakit ini dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan supaya kami dapat melakukan segala pekerjaan kami, segala aktiviti kami seperti sedia kala, dan supaya kami dapat melihat bahwa hanya kuasa Allah sahaja yang berkuasa di atas segala kuasa di bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan bulanan yang telah dirancang maupun mingguan yang telah dirancang di peringkat gereja SIB Pekan Beaufort. Tuhan, urapilah setiap pemimpin gereja, Tuhan urapilah setiap jemaat yang ikut serta dalam menjayakan program pelayanan bulanan dan mingguan di tempat ini, supaya kami sama-sama dapat menjayakannya dengan penuh kemurahan daripada Tuhan. Dan biarlah kami diberikan sukacita damai sejahtera dalam segala pelayanan ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami penyakit secara jasmani. Kami mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa penyakit ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan mereka beroleh pemulihan dan penyakit mereka berangsur sembuh, dan akhirnya beroleh kemenangan dari segala kuasa-kuasa penyakit yang mengganggu tubuh mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus menyertai para dokter, merawat mereka, para dokter yang memberikan mereka nasihat, para dokter yang memberikan mereka pertolongan, supaya mereka beroleh proses pemulihan, dan akhirnya beroleh kesembuhan dan
kelepasan yang sepenuhnya daripada Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi yang beroleh kelepasan ini, beroleh kemenangan ini, maka mereka dapat melihat bahwa hanya kuasa Allah Bapa di surga yang dapat mengatasi segala kuasa penyakit di dunia ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka dapat memberikan saksian yang indah melalui pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan, kami berdoa dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, kami berdoa setiap jemaat yang terlibat, baik yang di rumah maupun yang terlibat dalam rangkaian rakaman ini. Tuhan, urapilah setiap pribadi kami yang terlibat, terutama bagi para bagi Bapak Pastor Zamri yang menyampaikan firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kami, dan khususnya bagi unit ujian penyembahan, dan khususnya bagi pemuda-pemudi yang menjadi teknikal dalam rakaman ini, dan bagi kami majelis gereja yang membantu rakaman ini. Tuhan memberkati kami semua. Dan demikian juga bagi mereka yang tidak berpeluang mengikuti rakaman ini, Tuhanlah mengurapi kami semua supaya kami dapat bersuka cita dimanapun kami berada, dan supaya kami tetap berdoa kepada Tuhan walau apapun keadaan yang kami hadapi, dan biarlah iman percaya kami tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan sahaja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Setiap uang persembahan yang telah diberikan oleh setiap jemaat-Mu pada hari ini, Tuhan urapilah keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang berkesempatan memberi maupun yang tidak berkesempatan memberi, supaya mereka juga diberkati dengan berkat yang bertambah-tambah dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan masing-masing. Dan bagi mereka yang belum berpeluang, berikan mereka kesedaran supaya pada masa akan datang ini kami juga belajar memberi seperti mana Tuhan memberikan kami berkat yang sangat indah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah suasana kebaktian kami daripada awal pertengahan dan akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kami dapat lakukannya oleh karena berkat kemurahan Tuhan sendiri. Dan sekiranya ada kuasa di seluruh kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di dunia coba mengganggu ibadah kami, di dalam nama Tuhan kami perintahkan supaya kuasa-kuasa ini keluar daripada pribadi kami, daripada situasi kami masing-masing yang berada di rumah maupun di gereja, supaya kami tetap memberikan tumpuan dan perhatian yang sepenuhnya kepada agenda kebaktian kami hari ini, supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi kami pada hari ini, biarlah semuanya dapat memberikan kami sukacita dan sejahtera yang melimpah daripada Tuhan sendiri. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi buat kita semua jemaat SAB Pekan Beaufort. Dan mari kita sama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 16 hingga 20. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 16 hingga 20. Ayat 16. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. 17. Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? 18. Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, kerana ia saudaramu. 19. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal atas keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Ayat 20. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bit Melo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bit Melo memakan habis Abimelek. Shalom, selamat pagi. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 26 hingga 30. Ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ayat 27.
Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Ayat 28. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ayat terakhir. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Sekian, terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk jemaat yang setia beribadah walaupun di mana kita berada. Dan pagi hari ini kita membuat beberapa pujian. Pujian kita yang pertama yaitu Begitu Indah. Pujian kita yang seterusnya yaitu Terpujilah Namamu Tuhan. Kuat dan
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Kita membuat lagi satu pujian, yaitu berbahasa Lun Bawang ataupun Lun Daya, yang bertajuk Bang Ajo Kekipen. Bang Ajo kekipen, tanah mula susah, lemulun pian
sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita membuat satu penyembahan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi, dofakak, senang kasuaben, unse susuaf untuk kita semua, jemaat ISIB Pakan Bofot. Kita terus mengucap syukur atas kasih karunia kebaikan Tuhan bagi kita.
Allah tetap setia kepada janjinya bagi kita sehingga Allah terus pelihara memberkati kita di dalam keadaan kita hari ini. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya bawa kita dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala ketentuan, ketetapan, anugerah, kasih karunia Tuhan bagi kami yang sudah Engkau nyatakan dan kami terima dan alami. Kiranya semuanya ini membawa kami di dalam kekuatan, pemulihan, membawa kami untuk mengarahkan kepada kemuliaan bagi Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan secara terus-menerus melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami terarah untuk selalu memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktikkan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa urapan Tuhan jadi bagi hamba-Mu yang menyampaikan, semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan para jemaat yang sedang duduk diam mendengar, kiranya urapan yang sama daripada Tuhan Yesus Kristus jadi bagi kami semua. Terima kasih, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita melihat firman ataupun melihat Alkitab kita. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23. Saya ulangi, Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-23. Baik, sudah ketemu? Saya ulangi untuk kali terakhir. Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sehingga ayat yang ke-23. Baik, saya baca dengan suara kedengaran, kamu perhatikan. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, saya pikir semua kita tahu dan pernah memberitakannya. Kita juga pernah belajar tentang firman ini, dan kita telah juga pernah mengajar firman ini, dan kita pernah dengar baik pada waktu kita masa kanak-kanak, baik di dalam pemuda-pemudi, baik di dalam kelompok-kelompok, baik di dalam cabang pelayanan wanita, wirab, pendosafat, secara umumnya. Nah, pasti kita pernah mendengar dan melihat kebenaran firman ini. Saudara, apa yang kita lihat daripada kebenaran firman ini, pastinya ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi pada ketika itu yang ramai berbondong-bondong mendengar ajaran Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yesus menyampaikan perumpamaan ini secara tepat dan berkonteks mengenai dengan perumpamaan seorang penabur benih itu. Di mana pada ketika itu, menurut tafsiran masyarakat pada ketika itu sedang berusaha dan sedang fokus dan berpusat kepada hal-hal pertanian. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini secara tepat untuk mereka mudah mengerti dan memahaminya. Nah, beberapa kata yang harus kita perhatikan di dalam firman tadi itu adalah benih.
benih yang dimaksudkan di dalam firman yang telah kita baca sudah jelas. Itu adalah firman Kristus ataupun Injil Kerajaan Allah. Itu adalah Injil. Nah, tanah yang dimaksudkan juga sudah jelas. Itu adalah tentang hati manusia yang meresponi Injil, yang menerima benih itu. Nah, tetapi yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan mengamati secara serius dan mendalam tentang pembacaan ini, saya melihat bahwa pada waktu itu Yesus tidak menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Dia tidak hanya menyampaikan kerajaan Allah, tetapi Yesus juga sedang mengungkapkan tentang bagaimana Injil itu diresponi. Artinya Allah, Yesus juga sedang memperlihatkan pasti ada kepalsuan yang terjadi. Manusia meresponi tentang Injil itu. Nah, jadi sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan Yesus tahu pasti terjadi di dalam dunia. Bagaimana orang menanggapi ataupun menerima Injil itu. Pelbagai reaksi, perilaku, dan dalam masa yang sama Yesus juga sedang menyatakan kepalsuan di dalam dunia ini. Nah, jadi kita belajar pada pagi hari ini, tema yang kita pelajari pada pagi hari ini dan pasti kita mudah mengerti, itu adalah respon manusia terhadap Injil. Respon manusia terhadap Injil ini berbicara kepada bagaimana kita timbal balik tentang Injil yang kita terima. Ini bermaksud saya menerima Injil dan bagaimana respon saya, bagaimana hidup saya, bagaimana pikiran saya, bagaimana kalimat saya, bagaimana saya bereaksi dalam keberadaan seluruh hidup saya setelah saya mengalami Injil. Nah, maka dengan itu kita melihat bahwa ada 4 respon manusia terhadap Injil yang disampaikan oleh Kristus. Ataupun yang disampaikan oleh hamba-hambanya secara khusus. Nah, yang pertama yang kita boleh lihat di sini adalah respon yang pertama. Respon manusia terhadap Injil itu adalah yang pertama ayat yang ke-19. Benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Benih yang jatuh di tanah pinggir jalan itu adalah pernah mendengar Injil tetapi tidak mengerti. Tidak percaya kepada Injil, lalu datanglah iblis untuk merampas Injil itu. Nah, inilah yang dialami oleh orang yang menerima Injil seperti pinggir jalan. Benih yang ditabur di pinggir jalan. Artinya, benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang itu tidak menerima ajaran Kristus. Tidak lahir baru, menolak ajaran Kristus. Mereka ini terikat oleh perhambaan dosa. Mereka ini tidak mengalami pelepasan. Hati mereka tertutup. Masih, kalau kita lihat hari ini, itu adalah istilahnya adalah masih kafir. Terikat oleh kepercayaan mereka dan mereka merasa mampu diselamatkan tanpa Yesus Kristus. Jadi saudara, akibat daripada benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak memperoleh keselamatan. Manusia yang meresponi Injil seperti benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang tidak memiliki keselamatan dan pasti binasa. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah ajaran dan disampaikan oleh Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran itu masuk ke surga. Akulah jalan keselamatan itu. Tidak ada jalan lain kecuali melalui aku. Dan banyak dalam Alkitab juga berkata di luar aku tidak ada keselamatan. Nah, Yohanes 15 ayat 6 juga berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Jikalau kamu tidak berbuah, maka hanya untuk layak dibuang, dicampakkan di dalam api lalu dibakar." Nah, jadi orang seperti ini, respon seperti ini adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Respon manusia terhadap Injil yang kedua, itu terlihat dalam ayat yang ke-20.
yaitu benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, saudara, itu adalah mendengar Injil, lalu menerima Injil dengan gembira, tetapi tidak berakar, tidak bertahan lama, dia bertahan sebentar saja. Pada waktu ada pencobaan, penganiayaan, mereka murtad. Inilah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Pernah mendengar Injil, menerima Injil dengan gembira tetapi tidak berakar. Bertahan sebentar saja. Datang penganiayaan, datang pencobaan, lalu murtad, pindah agama dan sebagainya. Artinya bahwa mereka ini kelihatan orang percaya. Orang seperti ini kelihatan orang Kristen. Kelihatan sudah lahir baru. Tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan tidak berakar secara sehat dan benar. Dan bertumbuh dan berbuah dan tidak berbuah. Nah, jadi orang seperti ini orang yang tidak tahan dengan penderitaan. Sehingga dia mengambil keputusan untuk murtad. Ini bermaksud melambangkan bahwa orang seperti ini adalah orang yang munafik. Orang yang memperalatkan agama dan Injil demi kepentingan dirinya sendiri. Bukan karena Allah. Banyak contoh di dalam Alkitab yang menyatakan orang-orang seperti ini, antaranya adalah Yudas Iskariot. Dia adalah seorang pribadi yang dipanggil Kristus mengikuti Yesus. Dia melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus menyembuhkan orang sakit. Banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia tetap munafik. Sehingga hasilnya dia bunuh diri. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, selama Yudas sedang bersama dengan Yesus, bukan Yesus tidak tahu. Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia tahu siapa Yudas dan hati Yudas. Sehingga dia pernah berkata, di antara kamu ini tidak ada yang bersih. Dan orang itu yang menyerahkan aku. Nah, jadi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, orang seperti ini adalah orang Kristen yang tanpa pertobatan sungguh-sungguh. Dan mudah jatuh dalam dosa, mudah murtad saat banyak penderitaan, saat banyak kesusahan. Pindah agama, pindah gereja. Inilah ciri-ciri orang seperti ini. Sangat munafik dan orang Kristen yang tidak jelas dengan kehidupannya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, banyak berlaku dalam kekristenan hari ini. Amin. Banyak kekristenan berlaku dalam hari ini. Dan banyak kesusahan yang kita alami hari ini. Dan Alkitab telah menjelaskan, selama kita hidup dalam dunia tidak akan semakin baik. Tapi semakin jahat dan pasti dialami oleh kita semua. Maka dengan itu, terkadang kala Allah Allah mengizinkan kesusahan itu jadi bagi kita. Allah memakai kesusahan, penderitaan itu kita alami supaya terlihat siapa kita di tengah-tengah penderitaan. Allah melihat siapa kita di tengah-tengah kesusahan. Apakah kita masih setia kepada Tuhan ataupun tidak? Allah mengizinkan pandemi COVID ini. Allah melihat siapa kita. Bagaimana kita meresponi keadaan hari ini. Allah mau kita tetap setia. Allah mau kita bertumbuh. Allah mau kita tetap percaya dan menerima Injil itu. Sehingga kita tidak takut kepada pandemik ini. Saudara, sebagai keyakinan kita di dalam pandemik ini. Kalau Allah yang telah merencanakan saya dan saudara hidup, Allah juga yang akan merencanakan bila Allah panggil kita sesuai dengan panggilannya. Jadi jemaat Tuhan, ayat yang ke-20 ini sedang menyatakan munculnya pelbagai kepalsuan di dalam kekristenan. Munculnya pelbagai kemunafikan di dalam kekristenan gereja hari ini. Allah menyatakan siapa kita saat dalam penderitaan dan kesusahan. Saudara ingatlah bahwa ya Allah membenci kemunafikan dan kepalsuan. Seperti mana yang Yesus katakan pada waktu dia berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa mereka dikecam oleh Yesus bahwa kamu munafik, nyala kamu. Nah,
Di mana kita melihat di dalam Injil juga Yesus sedang berdiskusi kepada ahli Taurat dan orang Farisi tentang pada waktu itu murid Yesus makan tanpa cuci tangan. Datang orang Farisi dan ahli Taurat, "Kenapa kamu tidak mencuci tangan sebelum makan? Kamu telah melanggar perintah adat istiadat nenek moyang." Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang kamu?" Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, orang-orang seperti ini mengerti tentang firman Tuhan, pernah menerima firman Tuhan. Tetapi mereka adalah tidak bertahan lama. Mereka munafik tentang firman Tuhan. Sehingga Yesus mengacam bahwa mereka itu munafik. Saudara, di dalam kekristenan hari ini, kita semua memiliki suku yang berbeza. Semua kita memiliki budaya yang berbeza. Kita memiliki latar belakang yang berbeza dan berbeza. Tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak bersatu di dalam Kristus. Semuanya dimulai oleh Allah sendiri. Keunikan yang sedang kita alami dan terima ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk nenek moyang kita. Nah, jadi banyak hal-hal yang mengikatkan kita tentang istiadat nenek moyang kita. Hari ini semua katakan bertobat. Minta pelepasan daripada Allah sendiri. Jika kita tidak melepaskan segala ikatan-ikatan kepercayaan dahulu, meskipun kita adalah orang-orang Kristen, maka itu akan dituai oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita juga tidak sadar dan tidak mau dilepaskan oleh kutuk-kutuk itu, kepercayaan itu juga dituai oleh cucu-cucu kita semua. Jadi tak pulang dengan kita, bagaimana kita meresponinya. Baik, yang ketiga, respon manusia terhadap Injil adalah benih yang jatuh di samak duri. Benih yang jatuh di samak duri, di dalam ayat 22, adalah orang yang mendengar Injil, menerima Injil, bertumbuh, berbuah tetapi tidak matang. Terhimpit oleh kekhawatiran. Kekayaan menghimpit firman yang diterima. Kenikmatan hidup menghimpit firman yang diterima. Sehingga dia tidak mampu menghasilkan buah yang matang. Ini bermaksud sudah orang-orang seperti ini sudah menerima Injil. Mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi tidak matang. Karena mereka masih terikat oleh kekayaan materi. Mereka terhimpit oleh kekayaan. Mereka terhimpit oleh harta dan sebagainya. Mereka ini masih mengutamakan keperluan diri daripada keperluan jiwa dan roh. Nah, kita melihat sendiri Yesus sendiri telah mengalami godaan. Pada waktu dia mempersiapkan pelayanannya, dia sedang berpuasa di padang gurun. Yang pertama itu adalah mengenai makanan. Yesus dicobai di padang gurun dengan keperluan makanan. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Manusia tidak hanya hidup oleh roti dan keperluan, tetapi hidup oleh firman Tuhan. Saudara, inilah godaan yang pertama dialami oleh Yesus adalah mengenai dengan keperluan. Itu makanan. Semua kita memiliki keperluan dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kuasa memerintah, kehormatan. Dan yang ketiga itu kemegahan dan kekayaan. Ketiga hal ini yang dialami oleh Yesus selama dia berpuasa dan digoda oleh iblis. Tetapi dia mampu mengatasi melawannya dengan firman Tuhan. Saudara, orang seperti ini adalah orang yang terikat oleh keperluan dunia. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang matang. Mudah jatuh di dalam godaan. Mudah jatuh di dalam kekayaan materi. Masih memerlukan keperluan daging. Orang seperti ini tidak sungguh-sungguh menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya. Tidak siap melayani. Tidak setia memberi persepuluhan. Tidak setia membantu pelayanan. Tidak setia untuk memberkati orang lain. Dia memiliki prinsip di dalam pemberian harus diberkati dulu baru memberkati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Hari ini pun kita mengalami banyak godaan. Antaranya keperluan. Kita risau kita tidak ada keperluan yang cukup. Kita risau kita tidak ada makan minum yang cukup. Kita risau tidak ada keuangan yang cukup. Tapi percayalah, Allah lah sumber segala sesuatu bagi kita. Carilah dulu kerajaan Allah
maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda dan saya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita terus setia di dalam Tuhan. Yang keempat, respon manusia terhadap Injil itu adalah, respon yang keempat ini adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayat yang ke-23, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan Injil, menyimpan Injil itu dalam hati yang bersih dan baik, dan menghasilkan ataupun mengeluarkan buah ketekunan terhadap Injil. Nah, ini adalah orang yang mendengar Injil, setia terhadap Injil, menyimpan Injil dalam hati yang bersih, menyimpan Injil dalam pikiran yang bersih, menyimpan Injil dalam bibir mulut yang bersih, dan memperlihatkan Injil itu dengan seluruh keberadaannya, sehingga dia selalu bertekun di dalam Injil. Artinya orang percaya mendengarkan Injil, menyimpannya dengan hati yang bersih. Orang Kristen yang benar-benar mengalami Injil seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Secara dia terus-menerus melayani Tuhan dalam apapun keadaan. Dia setia memberi kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Dia setia melayani apapun keadaan. Dia setia belajar firman Tuhan dalam apapun keadaan. Dan dia tinggal di dalam Kristus dalam apapun keadaan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, keempat hal ini kalau kita kategorikan di dalam kategori manusia di dalam dunia ini, maka ada dua kategori manusia di dalam dunia ini yang saya dapat simpulkan. Yang pertama itu adalah murid Kristus Yesus. Yang kedua itu adalah bukan murid Yesus Kristus. Yang pertama itu adalah murid Yesus Kristus. Yang kedua itu bukan murid Yesus Kristus. 4 respon ini menyingkapkan dua kategori manusia. Yang menerima Injil secara sungguh-sungguh. Dan menerima Injil secara munafik dan sebagainya. Dan mereka bukanlah yang percaya sungguh-sungguh. Jadi jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar menegur kita, membantu seluruh keberadaan kita. Supaya kita serius terhadap dengan kepercayaan kita. Kita menghormati Allah dengan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat keadaan rohani kita hari ini, melihat keberadaan kekristenan hari ini, bukan zon hijau, bukan juga zon kuning dan sebagainya, tapi zon merah. Artinya bukan waktu main-main, bukan waktu-waktu mau berbuat sikap yang tidak baik, tapi waktu kita mau bersatu, waktu kita mau berkata, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, Engkaulah tempat andalan saya. Engkaulah pengharapan kami. Kiranya hidup kami adalah milik Tuhan. Bagaimana keadaan pun hari ini, kami tidak mau membatalnya. Kami tidak mau membantah segala ketentuan Tuhan. Tapi kami mau kekuatan daripada Tuhan. Kami mau kesetiaan dari Tuhan. Saudara, antara doa saya di dalam keadaan pandemik hari ini, dunia yang ribut, gereja yang sedang ribut, kekristenan yang sedang ribut. Kita tahu kan, dunia tidak hanya mengalami ribut, seluruh gereja dalam dunia pun sedang ribut. Apapun agama hari ini dalam dunia sedang ribut. Tetapi doa saya adalah minta Tuhan untuk tetap setia. Minta Tuhan untuk kekuatan kita menghadapinya. Kita tidak mampu menggagalkan ketentuan-ketentuan Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kita berharap bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi dan selalu mengucap syukur. Itu yang lebih baik. Terima kasih jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Membawa kami untuk terus-menerus memahami kebenaran firman Tuhan, mengungkapkan tentang keberadaan manusia di dalam dunia ini. Kiranya Injil yang kami terima benar-benar kami alami dan terima, hidupi selama kami hidup dalam dunia ini. Kami tahu bahwa ini bukan karena kekuatan, kepandaian, hikmat kami untuk memahami dan menerima Injil. Tetapi semua yang kami alami sebagai umat Allah karena kasih karunia Tuhan. Yang memampukan kami membuka hati kami untuk menerima Engkau.
yang membuatkan kami untuk hidup di dalam Kristus, selalu mentaati kebenaran firman-Mu, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih anugerah, kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Hamba juga memberdoa seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Kiranya damai senjata daripada Allah sendiri benar-benar mereka mendengar secara sehat. Mereka menerima firman ini dan tidak menolak firman ini. Kami tahu karena jemahan Tuhan jadi bagi kami semua. Sehingga hati kami yang keras, kami Allah telah membukanya sehingga kami menerimanya. Sehingga pikiran kami yang kotor, bibir kami yang tidak bersih, semuanya itu dilepaskan dari setiap pemberdayaan kami oleh karena kekuatan daripada Allah sendiri. Kiranya selama kami hidup dalam dunia ini kami dikuasai oleh Injil. Kami memandang Injil secara serius dan komitmen. Kami memandang kehidupan kami adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Sesungguhnya selama kami hidup dalam dunia ini, Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah pusat daripada apa yang kami lakukan selama kami hidup dalam dunia ini. Baik dalam gereja ini, baik di dalam rumah kami jemaat Tuhan. Semuanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Pastinya kepastian, pemeliharaan, pemberkatan, dan penyertaan Tuhan bagi kamu semua dan kita semua. Semuanya tertuju untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan pasti memberkati. Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua jemaat Tuhan SAB Pekan Beaufort. Ini adalah pengumuman perkawinan. Pada minggu ini, 5 hari bulan 9, 2021 adalah pengumuman minggu yang pertama perkawinan Encik Wilfred Samuel dengan tunangannya Cik Su Yen Chi. Saya mewakili Majlis Gereja untuk mengumumkan perkawinan kedua pihak, yaitu Encik Wilfred Samuel SAB Pekan Beaufort dan tunangannya Cik Sun Yen Chi juga SAB Pekan Beaufort pada hari ini. Dengan ini, Majlis Gereja mengambil semua jemaat menjadi saksi kepada kedua pihak, lelaki dan perempuan. Sekiranya ada di antara jemaat yang tidak bersetuju dengan perkawinan ini dilangsungkan atas sebab-sebab tertentu, sila menghubungi unit pertunangan ataupun mana-mana pihak Majlis Gereja supaya pernikahan ataupun perkawinan ini ditangguhkan. Sekiranya jemaat berpuas hati dengan keadaan kedua-dua pihak, baik kita bersama-sama mendoakan mereka supaya pernikahan atau perkawinan ini dapat dinikahi dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Sekian pengumuman perkawinan minggu pertama. Tuhan memberkati. Saya bawa di dalam doa sebagai penutupan dan saya akan mengaminkan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kerinduan anak-anak yang sudah melayani sepanjang hari ini. Semua yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan dan yang sudah memuji Tuhan, dan juga bagi mereka yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah. Tuhan berkatilah mereka semua ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa apapun aktiviti kami selepas ini, kami berdoa supaya Engkau menyertai kami. Jauhilah segala kuasa kegelapan yang coba untuk campur tangan di dalam apapun juga aktiviti kami. Dan biarlah Tuhan pada hari esok kami bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, dan biarlah kami berjalan di dalam rencana Tuhan.
Biarlah kami menjadi terang dan garam dunia dimanapun juga kami berada, dan kami bersama dengan siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah setia mengikuti ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Terima kasih.